Wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang hari ini untuk mendatangi acara dari komunitas Tangan di Atas. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, komunitas pengusaha Tangan di Atas itu adalah komunitas untuk teman-teman yang memiliki usaha, baik itu yang masih skalanya mikro, kecil, menengah, dan bahkan yang udah skalanya corporate ya. Jadi di sini kita berkumpul para pengusaha di Palembang untuk belajar untuk meningkatkan skala bisnis kita lah. Nah, untuk kepemimpinan TDA Palembang 6.0 ini kita mempunyai tagline yaitu to the next level, yaitu kita yang sekarang berada di titik tertentu dalam bisnis kita diharapkan dengan kepengurusan TDA kali ini akan menjadi menaikkan level usahanya ya. Bisa dilihat dari baju saya ini, to the next level. Jadi nanti to the next level itu punya simbol ya, simbol tangan. Jadi boleh diikutin seperti ini. Begini, ini artinya ke atas. Kalau begini ke bawah, salah. Jadi ini to the back level. Kita ke atas. Jadi to the next level. Begitu. Jadi nanti materi kita akan diisi oleh Coach Saiful, yaitu seorang bisnis konsultan yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya dan sudah sangat banyak ya bisnis-bisnis di Palembang ini di Palembang dan di luar Palembang, di Jakarta juga ada. Kalau di Palembang itu yang di coaching sama bisnisnya oleh Coach Saiful ada Mas Ajis Granat, bakso granat Mas Ajis itu sama Coach Saiful, ayam bakar Raja Wali, Fish and Fun, dan masih banyak lagi nanti beliau akan lebih menjelaskan detailnya. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita panggil. Wah, Masya Allah. Tapi kita perkenalan dulu ya. Gimana Coach? Perkenalan lewat videonya? Yuk kita sambut, beri tepuk tangan yang meriah untuk Coach Saiful. Coach Saiful ini seorang trainer dan bisnis communicator yang sudah melanglang buana sejak tahun 2001 di Indonesia. Jadi skalanya bukan kaleng-kaleng ya teman-teman, bukan cuma di Palembang tapi udah levelnya nasional ini Coach Saiful. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak menyimak dengan serius. Karena ilmunya mahal ini, kalau masuk kelas lain, kalau di luar gratis. Nah, itu khusus untuk TDA. Kalau yang lain, nah ini dia. Wah, ini jadi distributor area Kompas. Testimoni dari Marketing Director dari Ayam Bakar Mas Mono, Owner Alfawas Tour dan Travel, konsultan spiritual Karya Cipta Sinergi. Wah, ini pesertanya banyak terus. Wah, ini testimoni dari itu dia tadi. Satu lagi iklan dulu. Ini sekilas iklan. Hikmah yang saya ambil dari perjalanan proses
hidup saya bahwa ternyata hidup itu memang harus kita jalani. Sebesar apapun masalah juga kita harus hadapi, kita harus nikmati. Dan ternyata dari situ yang paling penting saya ambil pelajarannya bahwa setiap profesi itu wajib berdakwah. Jadi bukan hanya sekedar dakwah dan sebagai profesi. Jadi keberkahan kita bukan hanya mendapatkan keberkahan dunia, tapi juga mendapatkan keberkahan akhirat. Artinya bahwa kehidupan ini adalah menjadi yang manfaat besar untuk banyak orang. Terus bertumbuh, berbenah atau guna inovasi atau mati, maka itulah adalah pastinya. Ya, demikianlah tadi perkenalan. Mantap kan? Boleh tepuk tangannya guys, biar makin semangat. Nah, sebelum kita memulai materi dari Coach Saiful, ada sambutan dari pengurus TDA Palembang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Ajis Granat. Kepada Mas Ajis Granat, kami persilakan. Kami ucapkan terima kasih yang pertama untuk semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TDA. To the next To the next. Kita sudah di briefing. Sudah. Apa? TDA? To the next level. Oke, bareng-bareng ya. TDA. To the next level. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih yang pertama untuk semua peserta yang hadir. Kurang lebih ada 60 lebih yang sudah. daftar di kami. Ini adalah event yang ketiga, Coach Siap. Saiful. Jadi alhamdulillah hari ini kehadiran Coach Saiful. Beliau adalah orang yang sangat berjasa di Bakso Granat Mas Aziz. Kalau kurang lebih tahun berapa Coach ke Palembang? 2018. 2018 dari satu outlet. Alhamdulillah atas izin Allah sekarang sudah 4 outlet. Dan sampai saat ini Coach Saiful ayam bakar Raja Wali dari satu outlet sama sekarang sudah menuju 4 outlet. Sudah 4. Sudah 4 ya. Sudah 4 outlet, ada di Pelaju, ada di Bukit, ada di Raja Wali dan di Opi Mall. Dan alhamdulillah sekarang Coach Saiful juga ada di Fish in Fun. Nah, jadi beliau adalah seorang konsultan bisnis, teman-teman. Di TDA saya megang TDA Edukasi, mewakili Eko hari ini, mengucapkan selamat datang keluarga besar di TDA. Mudah-mudahan event ini nanti Rabu depan ada lagi. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk Utopia. Tepuk tangan dulu untuk tempatnya Utopia yang sudah fasilitasi. Insya Allah Rabu depan ada Kak Obay yang punya teh abah. Insya Allah nanti tetap hadir, tetap ada di grup. Insya Allah kita akan memberikan manfaat-manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kenapa hari ini bisnisnya judulnya kita ambil pentingnya merawat pelanggan? Karena bulan-bulan ini kita sudah dapat informasi adanya boykot produk-produk nasional. Nah ini kesempatan bagi kita bagaimana merebut pelanggan. Jadi calon pelanggan, jadi pelanggan. Insya Allah nanti Coach Saiful akan menyampaikan dengan lugas. Boleh jalan-jalan Coach nanti Coach. Ya, boleh tanya-tanya. Insya Allah hari ini kita sama-sama belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Coach Saiful, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ajis Granat atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung berikan aplaus yang meriah untuk Coach Saiful. Silakan Coach, dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Irhamna ya dzal jalali wal ikram. Oke, ketika saya menyebutkan TDA, maka afirmasikan next level itu akan menjadi impian buat teman-teman semua yang hadir di sini ya. Oke ya. TDA To the next level. Kalau masih gerakannya, gesturnya masih begini, berarti masih ragu akan naiknya kelasnya. Masih ragu omset yang 100 juta mau jadi 1 miliar, masih ragu. Kita ulangi lagi ya. Siap. TDA
to the next level. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Coach Saiful. Saya di Palembang nih baru 1 tahun ya. Jadi 1 tahun 1 bulan berjalan, dan biasanya saya di Palembang ini nggak stay di sini, cuman bolak-balik saja. Di tahun 2018 itu handle beberapa kuliner juga di sini, hampir sebulan 2 sampai 3 kali. Cuman hanya dari Depok ke Palembang. Dan alhamdulillah di tahun kemarin saya sudah stay di sini untuk bisa membersamai, terutama dari apa yang saya bisa berikan, terutama di Palembang ini, agar semua UMKM yang memang ada niatan untuk bisa berkembang, ya bisa mempunyai daya bisnis, karya, dan juga bisa bermanfaat untuk banyak orang juga. Alhamdulillah, dan perkenalkan dari beberapa yang saya sudah jalankan di beberapa bisnis dan juga aktivitas, salah satunya adalah saya dulu di Direktur Ayam Bakar Mas Mono yang dulu pernah di angka 70 cabang dan 1 di Malaysia. Itu kami yang handle juga, terutama di master franchise-nya. Kalau kurang lebih, kalau master franchise-nya itu kalau sudah pergi ke luar negeri, itu nama brandnya saja, Ayam Bakar Mas Mono saja, itu 1 miliar. Ya, jadi pentingnya bagaimana menjaga ya nama brand itu, ternyata valuasinya itu besar, tapi pasti butuh support dan juga butuh pengorbanan yang begitu besar juga. Alhamdulillah yang sekarang ini saya jalankan masih di Ayam Bakar Raja Wali dan juga di Bisirvan. Mas Aziz tuh masih ingat banget waktu di Pak Jo ya, waktu di awal-awal yang masih perputaran karyawannya cukup signifikan keluar masuknya. Dari 27 karyawan masih yang masuk, tinggal kurang lebih 7 karyawan yang masih stay, karena disitulah penjajahan yang sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Jadi kali ini saya ditembak sama Mas Aziz, langsung minta fotonya, dikasih flyer. Oke, siap. Kata guru saya, ya kalau misalnya suruh ngisi, nggak boleh kata nanti, siap dulu. Materinya nanti menyusul. Nah, alhamdulillah. Judulnya adalah tentang bagaimana pentingnya merawat pelanggan. Ya, di sini juga banyak juga para pebisnis yang dengan nilai valuasi atau mungkin juga karyawan yang sudah ada 10 karyawan, 20 karyawan, bahkan sampai ada yang sudah di 50 karyawan. Dan mungkin ini buat motivasi kita juga, karena ketika membina karyawan yang baru 2 orang, apalagi yang membina karyawan yang baru 1 orang, dia karyawannya, dia nge-packing, dia ngejualan, dia dapat untung, dia ngabisin, dia yang pusing sendiri, ya itu juga butuh perjuangan. Ada juga karyawan yang baru 2 orang, masih saudaranya sendiri yang bergabung, itu juga berbeda. Nah, mumpung masih yang di angka 10 karyawan ke bawah, itu masih sangat potensinya masih sangat besar untuk kita perbaiki. Terutama bagaimana kita menjaga karyawan dan juga bisa menjaga customer-nya. Ya, mungkin langsung saja. Sebelum saya memulai, ini saya ada salah satu ayat yang ini memotivasi saya juga. Bagaimana berdiri kita di sini, teman-teman yang hadir, meluangkan waktunya untuk hadir, walaupun dengan sesi santai, yang mudah-mudahan ada yang bisa didapat. Dalam Al-Quran dijelaskan surat 28 ayatnya 77. Ini sebagai motivasi saya dan juga untuk kita semuanya. Pertama adalah yang kita cari ini bukan hanya sekedar di dunia saja, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana negeri akhirat itu menjadi salah satu tujuan utama. Tapi jangan lupa, Allah memberikan kode dan juga peluang potensi untuk manusia. Apa katanya? Jangan lupakan bagian kamu di dunia. Ya, jadi dunia ini harus happy, harus bahagia. Kalau yang pura-pura bahagia, ya berarti rasakan sendiri ya. Yang sudah jomblo, pura-pura bahagia lagi kan, pada pas pulang-pulang dia stres juga di rumahnya ya. Oke, jadi yang pengusaha juga sama, harus bahagia. Mau omsetnya lagi turun, mau naik, tetap posisinya itu harus bahagia. Kenapa? Ada bagian kita, ada jatah manusia yang memang itu apa? Fantastic field art. Harus berkembang, harus jalan-jalan, harus happy, harus mindsetnya kita happy dulu. Ya, kalau sudah di awal kita usaha, lah sudah banyak pikiran daripada berpikir,
Ya, sudah banyak mikir gimana nanti laku atau enggaknya, nanti saya bangkrut atau enggaknya. Ya, lebih baik mendingan banyak doa, nggak usah usaha. Ya, mendingan jadi 5D, duduk diam di rumah dapat duit, alias ngepet. Ya, nah ini perjuangan. Apalagi yang muda-muda di sini, Utopia, makanya ini asalnya gimana Utopia, makanya saya harus pakai pakaian-pakaian yang muda juga, biar saya masih minimal di angka 20 lah ya, kalau lihat 20 tahun ya. Tetap 20. Tetap 20 ya. Baik. Nah, dan apa yang dilakukan? Ternyata ketika kita sudah dikasih jatah sama Allah untuk harus ada nilai rezeki yang kita dapat di dunia, ingat ada dua yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Berbuat baiklah sama orang lain dan jangan buat kerusakan di muka bumi. Ini konsep korelasinya penting banget dan bagaimana merawat pelanggan itu sendiri yang punya bisnis. Bahkan bukan hanya yang punya bisnis saja, dalam kehidupan ini konsep dua ini tidak bisa ditinggalkan. Siapapun yang meninggalkan dua konsep ini maka sudah dipastikan dia akan celaka dengan sendirinya. Apa? Berbuat baik dan jangan buat kerusakan. Ya, apa yang dimaksudnya? Kalau kita sudah berbuat baik, artinya niat kita berbisnis baik, cara kita berbisnis baik, bahkan mengelolanya juga baik, itu sudah emang tanggung jawab manusia. Tapi urusan nanti dia berkembang, urusan dia atau mungkin turun atau mungkin growth, itu sudah bukan ranahnya kita. Itu proses prinsip yang harus kita jalankan. Makanya apa? Bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Salah satu yang berbuat kerusakan apa? Bikin pelanggan itu tidak datang lagi ke tempat kita. Itu udah termasuk buat kerusakan. Cuman kerusakan itu kadang apa? Terbiasa, membiasakan, akhirnya menjadi bom waktu. Opening 1 bulan rame, bulan kedua lah mulai sepi, bulan ketiga lah sudah mulai mikir-mikir, bulan keempat pas panduknya sudah mulai blur, bulan kelima antara A dan B sudah nggak ada lagi, bulan keenam wassalam. Kenapa? Dia nggak memikirkan bagaimana persiapan di 1 bulan pertama atau mungkin sebelumnya. Ya, jadi konsep ini dipakai untuk siapapun yang punya bisnis, yang mau ada bisnis, yang lagi mikirin bisnis walaupun masih jadi pikiran, maka ini penting banget berbuat baik dan jangan buat kerusakan. Ya, apalagi yang mungkin lagi masa-masa perkenalan, ya, apalagi yang masih pacaran juga. Dua itu berbuat baik, jangan bikin kerusakan. Jangan cuma enak di awal, pas di tengah-tengah sudah mulai bosan ditinggalkan. Hati-hati itu. Ya. Karena merawat pelanggan itu sama aja orang kayak pacaran. Ya, merawat pelanggan itu apa? Harus tahu bagaimana sikap si customer itu sendiri. Ya, kita lanjut ya. Baik, kita sudah mulai ke pilar bisnis ya. Ini sudah diketahui dan banyak juga. Ada 5 poin yang memang kita ketahui, tapi yang akan kami bahas yaitu tentang bagaimana kepuasan pelanggan dan juga SDM. Ya, kita nggak ngomongin omset, kita nggak ngomongin cost, kita nggak ngomongin organisasi. Cuma 2 saja, kepuasan pelanggan dan SDM. Karena 2 ini sudah dipastikan, walaupun belum ada karyawannya, pasti dia berjalan. Kenapa? Dia jual, ada customer. Ya kan? SDM walaupun dia sendiri, pasti dia sendiri juga. Makanya kenapa kepuasan pelanggan itu berpengaruh besar sama SDM dan pasti ada kaitannya. Yang harus kita lakukan, bagaimana biar pelanggan itu bisa masih stay sama kita, bukan kita merawat pelanggannya. Itu adalah dari outcome-nya, efeknya. Tapi yang paling penting, bagaimana kita bisa merawat SDM untuk melayani pelanggan. Dan konsepnya bukan hanya melayani, ya. Ini hal kecil saja. Konsepnya ini bukan melayani, tapi apa? Bagaimana kita bisa memuliakan pelanggan. Contoh kecil aja yang sudah hadir di sini ya, yang dengar suara saya ya. Coba ya, kita cek dulu waktu SD kelas 1, masih ingat ya? Coba saya tanya. Saya mulai bergerak. Dengan Mas siapa, Mas? Lukman. Sekarang kuliah atau bisnis? Baru lulus. Baru lulus apa nih? Kuliah. Lulus apa lolos? Lulus. Oh, lulus. Lolos beda ya. Oke. Sudah punya usaha? Lagi stop.
Oh lagi stop ya. Oh berarti usaha namanya lagi stop ya. Keren ya. Usaha lagi stop, keren. Oke, sekarang saya tanya. Pernah kelas SD kelas 1 kan? Pernah. Oke, sekarang saya tanya, guru yang paling baik itu namanya siapa? Masih ingat gak? Kelas 1 loh, SD kelas 1. Lupa. Oh lupa. Makanya pas dijawab apa? Bisnisnya juga lagi stop, ini juga lupa juga. Nggak tahu ya, guru salah satu guru nggak tahu juga. Tahu. Siapa namanya guru? Pak Kai. Siapa? Kai. Kai. Nah, kenapa dari sekian guru Kai itu disebutkan? Ada apa dengan Pak Kai? Lebih perhatian ke mungkin ke salah satu orang gitu. Oke, perhatikan. Ini sudah berapa tahun? Ya, memorinya sudah mungkin kurang lebih 15 tahun. Masih ingat guru ya kelas 1 SD dulu namanya Pak Kai. Apa? Karena apa? Dia perhatian sama anak muridnya. Ini 15 tahun. Makanya sama halnya ketika kita memuliakan pelanggan, ketika kita memuliakan customer, sudah dipastikan customer itu akan ingat bagaimana kita menservis mereka. Sama juga seorang murid menservis gurunya, ya. Seorang murid mencari perhatian sama gurunya, bukan cuma hanya pas bulan Lebaran saja dengan ngasih parcel atau ngasih sembako atau mungkin apapun, tapi di hari-hari biasa dia datang ke rumahnya, konsultasi segala macamnya, sudah dipastikan apa? Gurunya akan memperhatikan penuh lebih daripada orang lain. Itu konsep di mana kita harus pegang. Begitu juga kebalikannya, seorang guru ya kan memuliakan muridnya karena apa? Pasti ada sesuatu juga. Nah, kita sebagai pembisnis, kalau kita memuliakan karyawan atau memuliakan pelanggan, itu jauh lebih besar manfaatnya daripada kita mencari pelanggan baru. Ya, lebih baik kita punya pelanggan 10, kita bina, kita muliakan, dan 10 itu akan menjadi pelanggan yang bukan hanya sekedar loyal, tapi adalah loyal. Ya, makanya cek saja. Kalau dulu pernah sekolah SD kelas 1, kalau nggak usah guru deh, teman akrabnya siapa namanya? Si A. Kok kenapa nyebutnya si A? Karena si A tuh begini, begini, begini. Itu sudah berapa puluh tahun, kok masih ingat? Begitu juga pelanggan kita. Apalagi bisnis yang baru jalan 5 atau 10 tahun. Sudah dipastikan pelanggan itu akan lengket banget bagaimana ketika karyawan itu ya akan menservis, customer datang itu akan lengket banget. Ya, baik. Oke. Ini poinnya ya. Jadi bahwa saya ambil kesimpulan dari pertanyaan tadi, kok kenapa customer atau mungkin customer itu lebih kuat ingatannya dari si pembeli itu sendiri. Jadi pembeli itu lebih kuat ingatannya dari si penjual. Karena apa? Karena si penjual itu nggak mungkin satu persatu mengenal pelanggannya, tapi pelanggan akan kenal brandnya. Dan brand akan mengenal yaitu siapa? Siapa yang melayaninya. Produk apa yang dia makan, situasinya kayak gimana. Itu poin terbesarnya. Baik. Nah, ini ada 5 poin, ada 4 poin, tapi di sini kita bahas adalah karena pembahasan tentang merawat, yaitu ada di mengelola. Jadi ada namanya mendirikan sebuah bisnis, membangun, mengelola, dan mengembangkan. Yang paling berat, yang paling butuh pengorbanan adalah di mengelola. Tadi siang saya tanya, ada yang ngobrol juga. Alhamdulillah dulu saya ada 4 cabang. Di mana-mana ada 4 cabang di Palembang, ya. Dan sekarang tinggal nama. Oh. Kenapa? Usaha saya serahkan kepada orang yang saya percayai. Terus kamunya kemana? Saya jalan-jalan. Bagus. Ini poinnya. Jadi usahanya jalan, ownernya jalan-jalan. Tapi saking percayanya, mohon maaf, dia nggak care sama bisnisnya. Akhirnya tinggal nama doang. Jadi cuma hanya kenangan. Tahu nggak namanya ini? Iya, itu juga saya punya produk yang sama. Dan alhamdulillah sekarang sudah nggak ada lagi. Ya, dan bangga lagi ya. Itu keren ya. Dan bangga. Berarti berhasil tutup dengan sukses. Nah, mengelola di sini itu penting banget. Kenapa? Prosesnya sampai pengenalan pelanggan itu bukan hanya sekedar hanya di awal saja datang customer, bukan, tapi dari value bisnis yang ada. Ini mengelola. Makanya mengelola ini lebih arahnya apa? Reputasi bisnis itu ada di pengelolaan.
budaya yang kita berikan kepada customer itu adalah menjadi brand terkuat kita. Yang tidak bisa ditiru sama orang lain adalah apa? Cara mengelolanya, bukan cara buat produknya. Itu mudah, buat produk yang lebih enak itu mudah. Tapi bagaimana cara mengelola produk itu bisa diterima, long lasting, ya kan, lebih lama, ya kan, lebih kuat, ya, itu apa? Itu butuh pengorbanan. Nah, ini reputasi. Terus apa lagi? Dari referensi ini adalah customer management process. Saya ambil salah satu poin, yaitu di build loyalty program. Apa itu build loyalty program? Di mana kita membangun sebuah sistem agar pelanggan itu kita bisa tahu mereka itu maunya apa, mereka itu senangnya apa. Makanya kan ada yang begini, problem, need, buy. Kenapa problem itu menjadi salah satu poin penting orang itu bisa butuh produk kita dan menjadi beli. Contoh kecil ya, kalau misalnya ada orang ke salah satu toko sembako atau mungkin Alfamart atau Indomaret ya, datang mau ngapain? Mau beli Kopiko misalnya kan. Emang ngapain? Mau rapat. Nggak masuk akal. Mau rapat dia belinya Kopiko. Kenapa? Oh, ada masalah. Beli Kopiko biar nggak Ngantuk. biar nggak ngantuk. Padahal persepsi saja. Ya kan? Kalau emang biasanya kerjanya ngantuk, ya ngantuk saja. Ada juga makan kopi, minum kopi juga tetap ngantuk. Tapi persepsi itu dimasukkan ke dalam suatu masalah menjadi kebutuhan. Ya ternyata bukan hanya minum kopiko itu apa, makan kopiko di rapat saja, tapi di mobil-mobil, dimanapun, di setiap event itu juga ada, bahkan menjadi sajian di hotel-hotel juga. Kenapa? Ini mereka punya mindset, prinsipnya apa? Ketika dia punya masalah, ada kebutuhan dan pasti ada pembelian. Nah ini adalah di build loyalty program. Ini step level pelanggan, ya. Kok kenapa ada pelanggan, ada step-stepnya? Pertama adalah buyer. Sebenarnya ada lagi namanya calon buyer, tapi adalah buyer. Buyer di sini, ya, ketika misalnya kalau grand opening atau mungkin juga brand-brand baru, ini buyer tuh ada dua. Ada buyer bayaran, ada emang buyer yang emang benar-benar dia beli. Rata-rata di 1 minggu, 2 minggu, di 1 bulan pertama itu banyak-banyak bayaran. Yang kedua bayar voucher. Yang ketiga bayar promosi. Ya itu ya test drive saja di 1 bulan pertama itu bayar. Padahal yang lebih penting lagi apa? Sebelum menciptakan bayar, kita tuh harus mempersiapkan bagaimana melayani bayar itu bisa naik levelnya menjadi customer. Customer yaitu pelanggan. Apa itu pelanggan? Pelanggan yang dimana ada reputation, transaksi, reputation, memberikan referensi kepada orang lain atau diri sendiri. Contoh, ada yang jualan misalnya di restoran, ya, terus ketika dia beli, maka dia tertarik bisa repeat order, itu dari mana? Bukan hanya dari produknya, bukan hanya karena harganya, tapi ada salah satu yang bikin menarik, yang bikin orang itu bisa dimuliakan. Saya tadi ikut grand opening di sana, ya, di restoran sana, Masya Allah, itu di luar ekspektasi. Bahasanya begitu. Maka ini menjadi poin penting. Masuk, buyer menjadi customer. Dua ya. Terus apakah customer itu akan bisa standby, akan loyal sama produk itu? Belum tentu. Harus naik jadi customer menjadi apa? Loyal customer. Ya, loyal customer sebenarnya ada singkatannya juga, tapi lebih mereferensikan, bahkan juga itu bisa menjadi apa? Marketing yang tak dibayar. Gara-gara apa? Memuliakan tadi. Nanti ada tahapannya di slide selanjutnya. Baru setelah loyal customer, saya tanya, apakah loyal customer itu bisa pindah ke lain hati? Ada? Bisa nggak? Bisa. Dari mana bisa pindah lain hati? Saya pernah langganan 5 tahun
ketika saya nggak jadi pelanggan lagi, pernah juga. Dan itu masih banyak potensi loyal customer pindah ke lain hati. Ya, bukan hanya karena rasa atau mungkin harga, tapi lebih cenderung rata-rata orang yang sudah menjadi loyal customer itu karena apa? Dia itu nyaman. Tapi rasa nyaman itu tidak cukup bisa menjadikan bahwa dia adalah loyal customer kita. Harus dinaikkan menjadi apa? Loyal customer. Apa itu loyal customer? Di mana customer itu bukan hanya menjaga produk, bukan hanya menjaga brand, tapi dia bisa menjaga nama baik si pelaku bisnis ataupun juga lingkungan sekitar yang berkontribusi dalam mengembangkan bisnis itu. Contoh kecil, ya kan? Lagi diskusi 2 orang ngobrol, tadi saya makan di sana gak enak banget, ya kan? Makan di mana? Di sini. Karena dia menjadi loyal customer, saya ini sudah 10 tahun. Nah, bayangkan. Ini mau dibayar berapa yang ngomong kayak begini? Dibela berarti. Ya kan? Itu dibela, menjadi lawyer, jadi advokat, ya kan? Menjadi apa? Menjadi pembela. Saya sudah 10 tahun, saya kenal baik siapa orangnya, saya kenal baik bagaimana prosesnya. Ada yang nyulutup begitu, ada lawyer, aman kita. Yang repotnya, nggak enak banget. Ketemu cuma nanya customer, oh gitu ya, oh ya sudah, oke, fix, gak beli sana lagi. Dan itu terjadi. Yang repotnya customer itu nggak pernah komplain sama si pembisnis itu sendiri. Itu yang lebih bahaya, namanya silent complaint. Kalau customer nggak pernah komplain sama pembisnisnya, itu berbahaya. Ibaratnya apa? Itu udah stadium 4 itu kalau begitu tuh. Kenapa? Dia bisa mereferensikan, mengedukasi, memberikan informasi bahwa jangan makan di situ. Tapi nggak ngomong sama si pembisnisnya. Ternyata customer itu apa? Dia punya banyak perusahaan, lagi meeting ke beberapa perusahaan. Loh, Pak, kenapa Pak Bos? Kok mukanya cemberut? Kurang ajar kemarin, makan di sana, di aku udah duluan. Nyata yang datang belakangan dikasih duluan. Oke. Di mana makannya Pak Bos? Itu ada 10 orang per perusahaan, dia punya banyak ribuan karyawan. No, di sono. Wah, selesai. Selesai kita. Makanya hati-hati. Makanya bisnis yang paling bagus adalah apa? Setiap hari harus punya masalah di pelanggan. Cari masalahnya, ketemuin. Bukan di proses bisnisnya, tapi dari mana? Nah, kita cek ya. Ini adalah based on story. Jadi apa yang kami lakukan ini bukan teori, tapi yang kami di lapangan inilah yang saya jalankan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pertama adalah apa? Mempersiapkan. Jauh lebih penting. Karena apa? Ini butuh konsistensi. Yang perlu disiapkan, contohnya kayak briefing pagi itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar jualannya. Ya, catat bahwa briefing pagi itu punya potensi pengaruh besar sama nanti siangnya, sorenya, dan malamnya. Cek saja di briefing paginya. Apa yang dilakukan supervisor. Kalau di perusahaan atau di restoran atau dimanapun, tidak ada namanya briefing pagi, selesai urusan. Yang kenapa? Customer komplain makin banyak, tapi merasa nggak punya masalah. Itu bisnis yang bermasalah. Gimana bisnisnya? Lancar. Ya, tinggal nunggu aja kapan waktunya tutup. Mempersiapkan jauh lebih penting. Yang disiapkan itu adalah orangnya dulu, makanannya nanti, orangnya. Karyawannya itu udah siap kerja belum? Brandnya bagus, produknya bagus, kualitas bagus, standarnya bagus. Tapi karyawannya belum siap kerja. Kenapa? Malamnya habis diputus sama pacarnya. Galau dia. Ya kan, padahal supervisor lagi galau. Ada apa? Pas lagi briefing, dia gak ada powernya, selesai. Begini aja. Oke, hari ini kerja ya. Oke, bismillah. Yo, semangat. Supervisornya begini. Aduh. Nah, selesai. Ketika visual supervisornya menyatakan bahwa saya lagi nggak siap kerja, tapi tercermin sama timnya. Oi, supervisor saya lagi galau. Maka yang terjadi apa? Efeknya ketika customer datang itu juga nggak kurang maksimal, berpengaruh.
Yang kedua, baru diproses melayani. Berarti kalau mempersiapkan, itu berapa? Hampir 80% mempersiapkan. Bukan dari produknya, tapi apa? Dari orangnya dulu. Yang kedua, baru melayani. Yang ketiga, finishingnya adalah memuliakan. Memuliakan ini, apa yang dilakukan? Contohnya begini ya. Kalau dalam hadis dijelaskan, kalau kita mau bertamu, kita harus calling dulu tuan rumahnya. Hey bro, aku nak mampir nanti sore. Itu wajib itu, nggak boleh ujuk-ujuk datang ketok-ketok pintu. Ketahuan mau pinjam duit kayaknya ya. Nggak boleh. Menurut hadis apa? Harus sampaikan kepada siapa? Tuan rumahnya, saya mau datang. Kenapa kok hadis itu ada? Karena apa? Tuan rumah wajib mempersiapkan makanan terbaik, tempat yang nyaman dan kondisi yang paling sempurna. Kenapa? Ada rezeki mau datang sama kita. Tapi kalau misalnya kita sudah dijanjikan orang mau ketemu dan kita layani biasa saja, itu berpengaruh sama bisnis kita. Ya. Begitu juga sama. Ketika kita jualan, open gate, buka rolling door, kita mau buka, maka berarti apa? Kita sudah open house. Namanya open house, siap orang yang emang mau datang dadakan, yang dia juga rombongan atau mungkin apa harus mempersiapkan dengan jelas open house itu. Maka apa? Rezeki akan datang, muliakan mereka. Pertanyaannya kadang enggak. Ketika ada komen di Instagram, ada sesuatu yang jelek ditutup-tutupin. Itu yang kurang tepat. Seharusnya apa? Transparansi kepada layak ke media sosial, sampaikan saja. Ya, itu penting banget. Makanya merawat pelanggan jauh lebih penting. Kenapa? Ada potensi besar dia bisa naik atau juga bisa turun dalam bisnisnya. Yaitu apa? Memuliakan. Yang terakhir yaitu apa? Mendoakan. Ya. Mendoakan jangan sampai ya Allah semoga bisa lancar 10 kali lipat cabang di mana-mana. Bukan itu. Itu adalah hanya sebagai bonus saja. Tapi yang jauh lebih penting apa? Ya Allah, pelanggan yang kemarin yang sudah makan di kita, ya kan, semoga kau murahkan isinya, mudahkan segala urusannya dan bisa datang ke kita lagi. Itu apa? Every day. Terkesan nggak berpengaruh sama strategi bisnis, tapi berpengaruh sama apa? Keyakinan kita. Ya. Sudahkah kita mendoakan pelanggan setiap harinya? Setiap hari loh, bahkan dicatat pelanggannya di situ. Ya kan, dimurahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya every day. Siapa yang membacakan? Karyawan yang ada di situ juga. Buatlah agenda itu. Ya, terkesan kayaknya ngapain, dan itu jauh lebih penting daripada sekedar hanya buka banyak cabang. Ya apa? Mendoakan. Itu 4M, prinsip merawat pelanggan. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan dari 4M di sini mana yang belum pernah kesentuh atau mungkin sudah tapi masih posisinya masih maybe yes, maybe no, atau mungkin 50-50, kadang tidak mungkin. Boro-boro Pak doain pelanggan, aku tidak pernah doa. Itu dipertanyakan. Baik, itu saja. Lebih baik kita discuss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Wah, materi yang sangat bagus ini. Jadi memang kalau dari prinsip 4M ini, iya, yang sering dilupakan itu adalah memuliakan memang. Memuliakan. Kalau mendoakan ini memang belum pernah. Nah makanya ini siap salah yang satu mulia. kecil ya, salah satu kecil ya. Bagaimana memuliakan? Nah perhatikan, ini kan belum dibuka. Wah, Minum dulu. siapa? Memuliakan MC. Penting. Jangan salah, nggak ada MC tidak jalan acara. Ketika kita muliakan, semuanya mulia. Ah itu poinnya. Alhamdulillah ya. Oke, langsung saja nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar materi dari Coach Saiful nanti, boleh silakan ditanyakan. Untuk sesi pertama ini kita kasih 3 pertanyaan ya. Nah, untuk 2 pertanyaan terbaik akan kita kasih buku TDA Entrepreneur Story, kisah 88 pengusaha yang merasakan nikmatnya ber-TDA.
Satu aja pertanyaan terbaik, satu lagi saya yang nanya, dia yang jawab. Oh boleh. Ada tantangan. Boleh, siap-siap. Jadi bisa ketahuan nih mana yang nyimak apa enggak kan main sambil main HP tadi. Oke, kalau ada yang mau tanya boleh angkat tangan. Yang penting jangan angkat senjata ya. Wah, bahaya ini. Ah, tuh dia nanya tuh. Boleh? Masih milih-milih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini jadi coach. Biasanya guru ngaji saya Ustadz ini. Tahuan. Sudah tahu pada di sini ya, kalau beliau adalah Ustadz juga. Ustadz Saiful. Saya berpuji Ustadz kalau udah kejiwaan terlalu belakang. Saya cuma tak trik. Kadang-kadang pelanggan itu sangat mengesalkan juga Ustadz. Artinya kalau katong Palembang tuh banyak kendaknya, ngasih saran inilah, itulah, itulah. Kalau nak ditampung kan kita bisa stres. Jadi waktu dibutuh kiat apa untuk menghadapi pelanggan dengan sabar, dan apakah kita harus terima galau saran itu. Kadang-kadang kan bagus bagi kita, tapi bagi dia dewek kadang-kadang. Yang lain sudah cukup Bu, tapi yang itu kayak mana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau langsung dijawab atau kita Satu lagi kumpulin apa? dulu? Satu lagi apa? Boleh, silakan. Siapa lagi tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diani, salah satu mahasiswa di Universitas Negeri di Palembang. Saat ini saya sedang menjalani usaha yang sangat masih dalam proses baru dan baru ingin berkembang dalam bidang fashion, yakni namanya Shopney Collection. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada TDA yang telah mempersembahkan acara ini, yang menghadirkan coach sebagai motivasi untuk semua yang hadir di sini. Acara ini sangat bermanfaat sekali bagi kami yang masih sangat pemula untuk mendapatkan ilmu secara gratis. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait tentang step level pelanggan tadi. Coach tadi menjelaskan bahwasannya ada 4 tahapan. Yang pertama ada buyer, customer, loyal customer, dan loyal customer. Nah, saya kan bisnisnya ini online ya Coach. Nah, ketika bisnis online itu saya sudah ada mendapatkan yang namanya itu loyal customer. Tapi di suatu ketika pesanan baju yang saya kirimkan itu mengalami kegagalan seperti jahitannya rusak, sehingga loyal customer ini tadi mengalami kekecewaan. Nah, itu kan kalau di online tuh dia ada rating ya, ada rating ngasih bintang, sehingga mempengaruhi pembeli yang lain, calon customer yang lain untuk memesan juga di toko online. Nah, itu jadi solusinya yang sering saya gunakan selama ini adalah untuk menghindari memberikan bintang terhadap loyal customer yang sudah kecewa itu. Saya biasanya memberikan loyal seperti mengirimkan ulang pesanan baju yang rusak tadi. Nah, yang ingin saya pertegaskan dan pertanyakan, apakah prinsip ini diperbolehkan untuk seorang pembisnis, apalagi yang masih pemula seperti saya, seperti itu Coach. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung jawab aja ya? Langsung aja Coach. Baik. Yang pertama, apakah kita harus nampung semua keluh kesah customer, ide customer terus kita buat? Itu menurut saya kurang tepat, karena kita bukan layanan customer service. Ya. Kita ini harus punya prinsip dalam penjualan bisnis. Kita harus punya prinsip juga. Bagaimana customer itu ada namanya teknik force. Teknik memaksakan customer itu harus beli, itu juga ada. Ya, maksudnya begini, boleh, jadi ada kadarnya. Ketika ada customer yang komplain atau mungkin juga customer yang ngasih request, itu nggak semuanya harus kita masuk dan harus kita jalankan. Berarti kalau misalnya ada pebisnis yang masih aware
sama semua dan dipakai semua dari komplainan customer, pertanyaan apa? Berarti belum ada value yang memang itu belum deliver secara sempurna. Artinya apa? Dia belum yakin sama produk, belum yakin sama pelayanan, dan belum yakin sama servis yang kita berikan kepada customer. Yang terjadi, mereka apa? Masih plan untuk memberikan servis terbaiknya. Contoh kecil, ya, kita dalam 1 bulan ini ada 5 produk yang kita berikan. Ternyata dalam 1 bulan ada customer yang tolong dong bikin produk ini, tolong dong bikin produk ini. Lalu bulan depannya keluar lagi 10 produk lagi, jadi 15 produk, 20 produk. Selama 1 bulan sudah kayak toaster serba semuanya ada. Ya, padahal yang kita suguhkan bukan berarti kita menerima semua customer, tapi kita harus melihat, mengevaluasi bahwa produk kita yang kita sajikan, yang kita berikan ini sudah belum, sudah pantas belum kepada kita berikan kepada customer. Ya, makanya bahasanya mempersiapkan itu jauh lebih penting. Ini ada kaitannya dengan jawabannya nomor 2. Ya, jadi nggak semuanya ide customer itu kita terima. Boleh kita ngadakan polling atau data kuesioner, itu boleh. Tapi ada target. Dari misalnya 15 kuesioner, ada 1 poin pertanyaan yang dimana menjadi salah satu target kita, tujuan kita. Tapi yang lain cuma hanya sebagai penyimbang saja. Itu boleh kita minta sama customer. Ya. Yang kedua, bagaimana agar kita itu nggak langsung plan sama semua customer itu hadapi. Kita bikin plan bahwa produk kita ini akan sustain ya kurang lebih di angka 3 bulan. Produknya apa saja, materinya apa saja, kontennya apa saja, dan bahkan sampai nanti evaluasi setiap harinya. Makanya ada namanya evaluasi harian, evaluasi mingguan, bahkan ada evaluasi bulanan, dan itu wajib kudu ada. Kalau misalnya karyawannya baru 10 orang, itu mumpung masih 10 orang, mumpung masih 1 cabang, gunakanlah rutinitas itu untuk sebagai apa? Sebagai standar operasional prosedur, sebagai value budaya yang kita berikan kepada si karyawan dan untuk kepada pelanggan. Jadi nggak usah semua kita ambil, hanya beberapa saja evaluasi. Yaitu poinnya, harus ada prinsipnya. Yang kedua, saya online baru beberapa hari atau mungkin beberapa bulan, customernya itu komplain dan saya harus kirim ulang, boleh nggak? Jadi begini, level dari customer menjadi loyal itu bisa menjadi dari loyal sampai menjadi nggak mau beli lagi. Bahkan dari loyal dia bisa menjadi lawyer. Contoh kecil aja gini ya, ada customer yang dia itu sebenarnya apa? Dia karena beli nasi box, terus nasi boxnya itu ternyata nasinya itu kletis, ya, jadi belum matang. Padahal dari 100 box itu hanya 2 box saja yang kletis itu. Yang terjadi apa? Dia komplain dan marah-marah, pengen semuanya itu apa? Dia kecewa, mau minta ganti rugi. Ganti ruginya apa? Semua 100 box itu pengen diganti semuanya. Oke, kita datangin ke tempatnya. Apa maunya apa? Kita datangin. Ternyata dia itu apa? Bukan hanya mau komplain apa? Ada tujuan lain. Ini menjadi kesempatan. Agar apa? Agar kita ini kita harus hadapi pelan-pelan ini. Jadi ketika kita benar-benar tahu, bahkan kita yang menghadapi jangan cuma hanya sekedar orang supervisor saja. Kalau bisa adalah seorang manajer yang kita menghadapi dengan customer begitu. Itu yang semacam sudah hard ya. Sudah levelnya sudah paling tinggi. Kenapa? Ada salah satu niat yang memang kurang bagus. Kletis, tapi ternyata itu. Tapi tidak menyalahkan. Jangan sampai kita menyalahkan customer. Itu kita ladenin saja, gak jadi masalah. Mintanya apa? Ya kan? Kita hadapi. Itu akan menjadi apa? Loyal, menjadi lawyer customer. Ada yang komplain, marah-marah. Apa yang kita lakukan? Cuma bilang mas, siap, minta maaf, kita evaluasi. Makanya ada respon, step-step respon bagaimana kita meladeni komplainan customer. Ya, kenapa? Kalau misalnya via WA, selesaikan dulu dia maunya apa. Setelah selesai baru jawab. Kalau dia telepon, dengarkan dulu. Selesai baru kita memberikan informasi. Jangan sampai ada nerima komplainan, kok tadi saya begini-begini, oh enggak bu, begini. Selesai, kita sudah kalah. Dimanapun namanya raja, kita muliakan apapun.
Justru dari situ loyal menjadi loyal customer. Kalau misalnya ada yang komplain karena tadi kita gagal, nggak apa-apa. Tapi disampaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, akan kami ganti semua biaya ini kita berikan. Baru ucapkan terima kasih. Itu keren. Berarti apa? Customer itu baik. Itu tipe-tipe apa? Orang customer menjadi loyal. Bahkan ketika kita layani dengan baik menjadi loyal. Tapi cukup sekali saja. Jangan sampai produk yang kita jual 5, yang komplain 10. Repot. Produk yang kita keluar 5, yang komplain 4. Berarti ada persiapan yang kurang matang, terburu-buru. Makanya harus cek dulu bahannya, cek dulu bagaimana posisi apa, bajunya itu sudah pas belum. Jangan sampai kita terburu-buru. Itu sebagai pelajaran. Pelajarannya ada 2. Si customer bisa menjadi loyal customer, atau bisa jadi dia tuh nggak mau beli lagi. Maka bersyukur, makin banyak komplain berarti bisnis kita itu apa? Ada kehidupan, nggak flat. Mantap. Berarti jangan takut komplain ya Coach ya. Yes. Jadi karena dari komplain itulah kita bisa belajar hal-hal baru. Nah untuk para peserta, jadi ini silakan untuk posting di story di IG acara hari ini plus apa yang dipelajari. Bisa bikin kata-kata atau quotes yang disampaikan oleh Coach Saiful dengan kasih hashtag TDA Palembang dan hashtag TDA Edukasi. Nah 10 orang yang ngepost pertama akan diberikan voucher makan gratis bakso sebesar 50.000 per orang di bakso Granat Mas Ajis ya. Hanya 10 orang, jadi monggo cepet-cepetan sambil kita nanti ada lanjut sesi tanya jawab lagi. Yang lain silakan posting. Oke, bisa lanjut Coach? Kalau ada yang mau bertanya, siapa lagi? Masalah customer, terkadang kita juga menilai kita sebagai customer gitu terhadap usaha lain gitu kan. Saya pernah punya pengalaman Coach, ketika saya menggunakan bank konvensional ya, serba cepat, serba praktis. Tapi kan saya coba untuk yang bank syariah gitu kan, karena katanya syariah lebih islami, lebih syar'i kan. Akhirnya kita pakai itu, tapi ya agak kecewa gitu ketika kita menggunakan pelayanan itu kok lambat gitu kan, kok lambat, kok nggak seperti yang ini. Akhirnya kita memutuskan ya, saya ya karena terlalu banyak komplain, akhirnya saya putuskan ada yang saya tutup, ada yang saya tidak gunakan, tetap akhirnya menggunakan bank yang konvensional lagi gitu kan. Itu salah satu yang saya rasakan ketika saya menjadi customer. Tapi pas sebaliknya ketika saya di posisi bank juga gitu kan. Nah beneran saya bergerak di bidang tata ruang bangunan, arsitek. Ketika customer kita anggap aja pemula, UMKM yang baru mulai, dan dihadapkan dengan perusahaan yang sudah lama, ya sudah lama gitu, sudah besar. Terkadang yang menjadi alasan customer itu kan hasil yang dia minta itu kan, spesifikasi yang minta itu selalu tinggi, karena contoh-contoh yang dipaparkan di perusahaan-perusahaan besar gitu kan, di mungkin arsitek yang punya nama itu kan gambar yang halus, mungkin mesin juga yang canggih gitu kan, animasi gitu kan, sedangkan kita belum sampai ke sana. Nah, tapi sebenarnya kemarin-kemarin mereka ini pelanggan yang termasuk yang loyal customer gitu kan. Mereka mau pindah gitu. Saya kalau kayak gini nggak bisa saya mau nanti presentasi Rob misalnya gitu kan. Karena saya mau presentasinya sama orang yang kalau gambar kita nggak sehalus mereka, nanti nggak dipilih gitu kan. Nah kita belum sampai ke sana Pak. Bagaimana kita mensikapi ya, atau apa yang harus kita lakukan agar customer loyal ini, kita belum sampai ke sana tapi kita pengen mempertahankan loyal customer ini. Makasih Coach. Oke. Malam Coach, nama saya Dina Syuriani dari brand Warung Bunga. Saya mau bertanya dalam 4M prinsip merawat pelanggan tadi Coach, yang di poin mendoakan. Kebetulan kan kita masih UMKM, jadi misalnya kita cuma masih ada punya SDM, pegawainya itu cuma 2. Apakah pas proses mendoakan itu kita sudah membiasakan misalnya saat
mereka sudah beli, pelanggan kita sudah membeli, kita mengucapkan biasanya kan terima kasih, selamat datang kembali, seperti itu. Nah, dalam proses mendoakan itu apakah kita juga akan mengucapkan semoga sehat selalu, murah rezeki, kayak gitu. Karena itu kan kalau kita sebagai owner kan mungkin kita akan lebih fleksibel ya coach ya, karena kita pikir oh ya ini kalau begitu mereka sudah membeli berarti mereka sudah memilih produk kita untuk mereka konsumsi, seperti itu. Kebetulan kan kita kuliner. Nah, apakah itu juga harus diterapkan di SDM kita? Setiap selesai transaksi pembelian, kita memberikan barang ke konsumen itu bisa seperti itu. Oke, itu saja Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Yang pertama saya jawab bagaimana mempertahankan loyal customer yang tapi karena dari tools yang kita belum memadai mereka mau pindah, ya kan, dari tools yang memadai pada loyal. Kita harus pahamin sebelum sampai ke approaching ke situ, kita cek kalau namanya loyal berarti si customer itu dia sudah tahu visi misi perusahaan kita juga. Apalagi namanya arsitek itu dia akan lebih berpengaruh adalah ke ownernya. Maka lakukanlah pendekatan personal dari personal approachment-nya ya. Jadi pendekatan personalnya itu langsung dilakukan. Karena begini ya, ada customer yang dimana dia itu kalau misalnya order box itu nggak langsung ke admin, tapi ke owner. Ada beberapa gitu juga. Jadi treatmentnya sampai ke sana. Apa kita harus layani? Tetap kita layani. Sama. Kalau misalnya ini loyal customer mau pindah gara-gara masalah perubahan atau nggak toolnya belum memadai, maka yang kita lakukan adalah apa? Harus ada namanya personal treatment. Ya, itu jauh lebih penting lagi. Jadi bukan cuma hanya sekedar bisnis saja, ya kan? Makanya ketika sebagai arsitek itu apa? Personal brandingnya itu harus dimainkan juga. Jangan sampai saya gaptek sama yang kayak begini. Itu jauh lebih penting. Karena apa? Ada customer yang dia bisa menjadi loyal bukan karena produk, tapi sama si pemiliknya. Ada customer yang dia loyal karena pelayanannya. Ada customer dia loyal karena produknya. Banyak. Ada customer yang dia loyal karena produknya. Walaupun tempatnya, mohon maaf ya, tikus di mana-mana, karyawannya itu jutek semuanya, bodoh amat. Lu mau ngasih gue sambil lari, mau sambil sudah amat, yang penting gue mau makan. Ada begitu juga tipe begitu. Ya, ada customer yang dia loyal karena apa? Sama ownernya. Dia tahu bagaimana, itu dia dipandang. Makanya kita itu sebagai apa? Customer loyal sama kita karena apa dulu? Produknya, ownernya, atau mungkin juga ada hal yang lain juga. Nah, kita harus gali. Makanya sebelum kita mengenal orang lain, kita kenali diri kita dulu. Itu jauh lebih penting. Nah, ini harus ditanya sama Pak Robi. Pak Robi. Jadi kenalnya sudah sejauh mana? Sudah berapa lama? Yang belum tersampaikan di deliver itu apa? Dekati. Maka nggak jadi masalah kalau misalnya dipindah, nggak jadi masalah. Tapi itu menjadi salah satu poin penting. Next, ketika nanti ada calon customer atau loyal customer, maka lakukanlah secara lebih ke intens lagi. Itu akan jadi lebih mengenal lagi. Itu ya poinnya. Yang kedua, bagaimana? Semoga sukses selalu dunia akhirat. Bukan begitu ya. Ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu jelaskan ini, ada kita mendoakan dengan diam, ada juga mendoakan dengan kita terang-terangan. Apa dengan diam? Dengan diam ini maksudnya apa? Dia mendoakan emang sudah menjadi SOP-nya. Sebelum jualan, dia mendoakan customernya dulu. Customer kita semoga laris manis, dia rezekinya lancar, itu doakan. Ada namanya terang-terangan, maksudnya apa? Dalam greeting. Tapi harus nggak disampaikan SOP-nya. Kelamaan kalau ngantri satu, semoga saya selalu sukses. Woi, kelamaan doanya, ada 10 orang ngantri, repot. Jadi nggak perlu, cukup itu jadikan SOP sebagai bentuk rasa terima kasih. Tapi sebagai doa dalam diam, itu sebelum mulai penjualan, itu doakan. Itu wajib. Itu wajib, itu poinnya. Walaupun cuma 2 orang karyawannya, enggak apa-apa. Itu jauh lebih penting. Bahkan lebih penting apa? Jangan cuma doakan customernya. Jangan cuma doakan ownernya, karyawannya, suruh doakan juga supplier dan semua yang berkontribusi dalam bisnis itu doakan. Dalam hadis, kita mendoakan orang lain
Dan itu apa? Akan balik doanya kepada diri kita masing-masing. Thank you. Oke, gimana? Buat yang bertanya, Mas Robi atau ada yang masih mengganjal? Masih? Cukup? Kalau mengganjal, japri aja Mas ya. Kalau ngopinya jangan pakai gula ya, biar tahu pahitnya kehidupan. Mantap. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, ini dulu yang dekat. Silakan Mas Adis. Ini kucing lagi nih begini. Oke guys, izin bertanya. Aziz, Aziz juga ya. Ada kata-kata seperti ini coach. Tidak mungkin kita membahagiakan semua orang. Carilah orang yang benar-benar tepat dengan produk kita. Artinya, kebanyakan kita semua ini UMKM tidak tahu siapa konsumen kita. Nah, bagaimana cara mengetahui siapa konsumen kita atau target market gue ini siapa sih sebenarnya? Jadi bagaimana caranya coach? Langkah-langkahnya kita tahu orang yang tepat di produk kita ini siapa. Itu aja coach. Terima kasih. Baik ya. Kalau bagaimana cara target marketnya, kalau bisnis yang sudah jalan itu kalau dalam data adalah is winning zone. Artinya data itu diperlukan banget. Setiap sebulan sekali kita harus tahu mana pelanggan baru, mana pelanggan lama. Itu harus kita tahu. Oh, 1 bulan ini pelanggan barunya ada 20 orang. Pelanggan lamanya ada 15. Bulan depannya lagi ada berapa? Itu akan ketahuan siapa sebenarnya market kita. Maka dari situlah itu akan menjadi yang harus kita perlu bahagiakan. Itu biasanya ada namanya program loyalty program tadi, yaitu di mana di setiap setahun sekali. Misalnya dari 1000 pelanggan kita pilih jadi 100 pelanggan. Dan 100 pelanggan itu apa? Kita berikan apa dulu sebagai bentuk rasa terima kasih, bentuk pembahagiaan tahunan. Ya kan? Makanya data itu penting banget. Dan data itu dievaluasi, jangan sampai data 1 bulan itu evaluasinya 3 bulan kemudian. Nggak bisa. Harus kita tentukan dan harus kita muliakan, jangan sampai terlalu lama. Itu harus ada sebagai data kita. Oh, ternyata restoran ini 60% adalah dine in, 40%-nya adalah take away. Ya, kalau lebih detail lagi apa? Bahkan ada customer yang sampai tahu customer dine in, ya itu siapa saja yang kenal, itu sampai akrab loh, sampai segitunya. Ya, itu juga bisa bagus lagi ya. Bagaimana cara kita bisa memberikannya? Jadi bahasanya kita nggak bisa membahagiakan semua orang, betul. Tapi kewajiban kita semaksimal mungkin membahagiakan semua orang. Untuk masalah memfilter, mengkerucutkan, itu tergantung data koleksi kita. Semakin kita lebih detail lagi koleksi data pelanggan kita, baik mau tanggal lahir atau mungkin juga kebiasaan atau apapun, itu malah kita akan lebih mudah cara membahagiakan. Jadi apa? Waktu yang tepat, cara yang tepat, dan kita mudah untuk bisa mendapatkannya. Itu poinnya. Jadi setiap bulan itu harus evaluasi. Tidak bisa omsetnya berapa sekarang? Alhamdulillah. No, omset itu bonus. Ya kan? Itu bukan itu. Berapa box sekarang? 10.000. Bukan itu. Tapi yang lagi, berapa orang yang komplain di bulan ini? Ya kan? Tapi sudah dievaluasi semuanya. Oh, hasil evaluasinya 1 bulan ini ada 99 orang yang komplain. Nah, rata-rata 99 itu apa? 1, lambat pelayanannya. 20%-nya adalah ini. Itu jauh lebih penting daripada kita berbicara masalah omset atau mungkin yang lainnya. Jadi kategori membahagiakan pelanggan adalah apa? Itu semaksimal mungkin dan dari based on data yang ada. Wah, thank you Bang Rondet. Wah. Oke ya Bang. Gimana? Mas Ada lagi? Ada nih, masih ada pertanyaan Ibu. Kenalan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia, usaha saya sebenarnya Laris Tiny Kitchen. Saya sudah ketemu dengan Coach Saiful ini kali yang ketiga. Masya Allah. Emilia, Coach. Terima kasih. Yang kedua di Granat Biasa, ini yang ketiga. Saya selalu kerja terus gitu, karena saya
rindu akan motivasi-motivasi. Waduh, repot. Dan juga Kejar mama nih saya. ketemu dengan bakso Magranat Mas Aziz di komunitas PPA ya. Mas, saya juga sudah pernah ketemu dengan di Siap. komunitas PPA. Kemudian ini balik lagi ke pertanyaannya ya. Coach Saiful, saya dari 2018 bisnisnya pertama mungkin kue basah, kue kering ya. Ya. Terus kemudian merambat. Untuk saat ini saya buka toko sudah offline bakso Simpang Haji. Wow. Bakso Simpang Haji ini mungkin baru bayi masih ya, karena Ya. baru masuk 3 bulan. Oke. Yang ingin saya tanyakan, kadang customer itu bilang, oh enak baksonya gitu. Oh saya mau ini lagi referensi seperti itu ya. Tapi kok pas ditunggu kok nggak datang lagi seperti itu. Ada kadang memang yang sudah sampai pesen untuk order sampai berapa porsi seperti itu ada ya Coach ya. Tapi yang saya heran tuh kok Nggak datang lagi? kenapa kok yang bilang enak tadi kok dia nggak datang lagi seperti itu. Karena saya apa kualitas rasanya kalau saya bilang bukan memuji ya Coach ya, tapi memang alhamdulillah bagus rasanya seperti itu ya. Agak beda dengan yang lain kalau mereka ngomong kayak yang di mall-mall tapi harganya kok murah seperti itu, mulai dari 10.000 Coach. Oke, baik. Kemudian satu lagi Coach ya, saya itu bukanya di lapaknya itu kiri kanannya itu kalau mereka bilang mereka itu pakai penglaris Coach ya. Jadi saya agak deg-degan, aduh apa pengaruh nanti ke saya seperti itu. Jadi kok kayaknya, jadi saya agak galau seperti pengaruh nggak ya ke toko saya seperti itu. Padahal saya yakin kan kita harus lillahi ta'ala ya, jangan seperti itu. Tapi kok jadi saya jadi kayak seuzon seperti itu dengan sebelah-sebelahnya. Kemudian saya mau tanya dengan tips dan trik jadikan supaya jadi loyal customer itu gimana itu Coach ya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah dicecar terus sampai sini ya. Dikejar terus ini. Dikejar terus. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah poinnya jangan berharap sama manusia, kecewa gitu. Ya, enak menurut customer belum tentu karena kita nggak bisa menunggu orang. Oh katanya aku nggak datang lagi, jangan ditunggu karena itu sudah bukan kewajiban kita lagi. Business owner nggak bisa menunggu kapan dia datang lagi, nggak perlu. Ya, pekerjaan kita bagaimana mempersiapkan yang terbaik, melayani yang terbaik. Masalah dia datang lagi itu sudah bukan ranahnya kita. Apalagi ditunggu lagi, kapan dia datang lagi, katanya enak, datang lagi sampai jadi kepikiran, wah repot itu, ranahnya bukan ranahnya kita urusi, repot. Jadi apa? Jangan sampai kita berharap sama manusia, sama aja kita merencanakan kegagalan, merencanakan kekecewaan. Jadi yang pertama, nggak usah dipikirin dia mau datang atau lagi, nggak perlu. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya? Ini kok bahasanya ada namanya penglaris ya. Di mana-mana setiap bisnis pasti ada penglarisnya. Ya. Apa itu penglarisnya? Pasti ada penglarisnya. Kalau bisnis pasti ada penglarisnya. Apa tuh penglarisnya? Adalah ketika kita memang niatnya baik, caranya baik, ya kan? Gak perlu kita mikirin ini laris atau enggaknya. Yang jelas ini masalah jalan bukan tujuan. Kalau misalnya kok saya jadi deg-degan, kok katanya pelaris, kok emang bener kali laris, ya kita nggak usah mikir sampai ke sana. Ini kalau secara psikologi, ya, secara subconscious, alam bawah sadar, ibu tuh mengiyakan bahwa dia tuh pakai, maka terjadi ada konek kabelnya, maka nyambung. Sudah pastikan yang lain akan ke sana. Berarti apa? Jangan sampai alam bawah sadar kita mengiyakan dia tuh ada. Berarti kita mempercayai, apalagi diomongin, apalagi sampai nggak bisa tidur, nyambung gitu. Ilmunya tuh nyambung gitu. Jadi nggak bisa. Kalau bisa positive thinking saja ya, nggak usah berpikir itu macam-macam, karena percuma saja. Karena sudah banyak terjadi begitu juga. Kamu tuh dasar itu pakai penglaris apa? Itu terang-terangan loh, bayangin. Oh kita ketahuin saja. Emang kita pakai penglaris. Penglaris apa? Niat yang baik, cara yang baik, insya Allah dengan tujuan yang baik, itu poinnya. Dan yang ketiga, gimana cara meningkatkan tips untuk menjadi loyal customer? Gak usah berpikir lawyer dulu, tapi stepnya adalah
cari bayar ke customer dulu saja, banyakin trafficnya, ke TDA ya kan? Terus kalau emang itu offline, sebisa mungkin bisa dapat data baik Instagram, sosial media atau nomor telepon sebisa mungkin, ya. Pak, bagaimana Pak kalau saya jualan yang di jalanan, belum bisa ngasih tahu, kita bisa tahu itu pelanggan setia atau bukan? Bagaimana cara bisa ngambil datanya? Mudah saja, buat semacam teknik marketing, budget marketing, di mana ketika dia follow atau dia itu diskon 10% dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, atau bisa jadi ciri khas, nggak jadi masalah. Ya, itu menjadi poin penting juga, interaksi juga. Ya. Jadi itu ya. Yang pertama, jangan berharap sama manusia, nanti kecewa. Ya. Yang kedua, maka fokus saja. Ya, nggak usah berpikir itu segala macam, berprasangka baik saja. Dan yang ketiga, fokus dibayar dan customernya dulu dibenahi. Insya Allah nanti akan ketemu loyalnya. Nggak usah ke lawyernya dulu, kejauhan, loyalnya dulu. Ya. Terus kalau bahasanya katanya enak beda sama yang lain, jangan kepedean. Ya, enak itu belum tentu long lasting, karena banyak yang lebih enak daripada yang di mall-mall. Itu coba bayangin, cuman brandnya berbeda doang, rasanya sama. Ya terserah, tapi dia laris kok. Kita mau ngomong gimana? Jadi jangan kepedean sama produk kita. Yang lebih pede lagi ketika kita mau berbenah dari proses itu. Itu boleh kita pede sama persiapan. Masalah hasil kita nggak boleh pede. Bahaya nanti kalau takut sombong ya. Iya, takabur. Takabur ya. Nih, Coach. Baik. Silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan lagi, kita mau info udah ada 7 orang ya yang dapat voucher gratis. Keren. Nanti kita umumkan di IG TDA Palembang. Nah, masih ada slot 3. Silakan. Lumayan voucher 50.000 bisa makan. Oh iya, bukan slot. Apa sih namanya? Slot ya. Wah, ini agak berat. 3 jatah ya. Ini belum di offin judi online-nya nih. Masih ke slot. Masih slot. Dan jangan lupa Coach, nanti pertanyaan yang terbaik tadi dapat buku. Siap. Nah, mungkin boleh Coach untuk yang Coach yang nanya untuk jatah buku Baik, ini. ya. Dari beberapa pertanyaan ya, yang terbaik saya tanya dari yang bertanya tadi, siapa yang datang duluan? Nah, ada. Yang datang duluan. Oke, kita kasih. Ada 2 nih. Jadi Ya, kita adu nih. Udah maju sini. Jangan-jangan panitianya. Boleh Mbak, dua-duanya suruh naik. Satu dulu aja. Oh, satu dulu. Satu dulu. Dari semua pertanyaan tadi yang ditanya, yang datang duluan ya. Bener nih. Jam berapa datang, Bu? Jam 5 ya? Oh, bukan. Jam 5. 18.40. Dan itu belum ada ini ya? 18.40. Wah. Saya dulu sini ya. Oke, baik. Bingung tadi ini jadi nggak acara? Oh, begitu ya. sampai bingung. Keren, baik ya. Baik, foto dulu. Foto dulu. Dokumentasi. Nah, Bu, begini, Bu. Oh iya. Itu the next. Tangannya to the next level, Bu. Oke. Terima Mantap. kasih. Oke, untuk yang ini, hadiah ini ya. Yang tadi bertanya, tadi yang sudah dapat sudah ya. Saya kasih pertanyaan. Yang tadi bertanya saya kasih pertanyaan. Apa 4M merawat pelanggan? Yang tadi bertanya, oke depan, ke depan. Mbak, Ke depan. silakan ke depan. Ngecit buka hati. Oke, 4M. Ya, oke. Silakan kasih mic-nya dulu. Yuk, mic. Oke. Oke. Kesini itu tahu info dari mana? Tahu info dari Instagram TDA Palembang, sama ada teman-teman buat status di WhatsApp. Pertanyaannya sudah gabung di TDA belum? Sudah gabung di TDA belum? Kemarin sudah chat, kakaknya udah mau gabung. Terus? Jadi member TDA. Terus udah belum masuk ya? Belum. Oh, Baru oke. di chat. Oke, pokoknya syarat dapat ini hari ini malam ini harus konfirmasi sama ketua TDA, harus ikut ya. Minimal 5 orang harus diajak juga ya. Nah, ini ada ketuanya tuh. Tuh. Oke ya. 4M-nya itu apa? Yang pertama mempersiapkan. Oke. Yang kedua melayani. Oke. Yang ketiga
memuliakan, yang keempat mendoakan. Semoga benar, amin. Mumtaz. Om laut. Oke. Terima kasih. Silakan. Foto dulu. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, waktu masih ada ini untuk satu orang penanya lagi. Masih banyak, soalnya kopinya belum habis juga nih kan. Nah, kopi masih banyak, fit masih banyak. Wah, ini nyebut brand ini. Oh, ini ada Bapak. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin coach, kenalkan saya Arya. Saya ingin saya tanyakan nih masalah traffic buyer dan customer. Jadi gini, saya kan usahanya udah sekitar 10 tahun nih di bidang retail bazar pakaian. Jadi yang sangat bagi kami di retail offline ini di masa pandemi. Masa pandemi itu masanya kita benar-benar down gitu. Dilempar dari atas sampai ke bawah, jatuh bener ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tips dan triknya untuk mengembalikan traffic buyer dan customer yang hilang karena dihajar masa pandemi dan dihajar oleh, maaf ini mungkin ada yang jualan online, traffic dari pedagang-pedagang online juga. Jadi bisa jadi evaluasi kami bagi pedagang-pedagang yang offline yang nggak bisa online. Produknya apa? Produknya pakaian, Pak. Pakaian apa? Pakaian wanita. Khusus wanita aja? Khusus wanita. Untuk anak-anak atau dewasa? Nah, untuk wanita aja. Iya. Dewasa. Anak-anak Ya dewasa. atau dewasa? Ibu. Dewasa ya, ibu ya. Jadi itu aja pertanyaannya. Mungkin terima kasih kepada Masnya. Ya, siap. Ya, kasih Pak. Langsung jawab. Langsung aja Coach. Baik. 10 tahun jualan, pas pandemi bisnisnya juga mulai menurun ya. Bahkan sampai dari jauh, dari atas dilempar, blok, jatuh, ketiban tangga, masuk comberan, tidak ada yang nolong, ya kan, ibaratnya begitu. Ini gimana cara memulihkan? Nah ini sebenarnya kalau masalah begini kembali lagi, karena ketika di masa pandemi itu banyak bisnis yang tumbang karena apa? Dia nggak mempersiapkan bagaimana untuk dari manajemen itu sendiri merasa nyaman di zona yang belum tentu aman. Saya pernah coaching salah satu travel juga. Waktu itu 3 bulan sebelum pandemi. Itu travel umroh dan haji dan juga pelayanan sanitasi haji juga. Ownernya pede, pokoknya nggak ada yang namanya bisa menyetop haji dan umroh. Wih, pede banget. Karena di mana-mana namanya bisnis tuh kuliner dan travel itu bisnis yang menggiurkan dan nggak pernah mati. Yang terjadi apa? Pandemi. Habis mati, selesai 2 tahun. Yang terjadi apa? Di setengah tahun masih pede, yakin, ternyata apa? Nggak, pemerintah nggak ada namanya umroh, boro-boro mau umroh, keluar aja nggak bisa. Bingung harus kayak gimana. Akhirnya apa? Dia nggak punya mempersiapkan, hanya berpikir offline. Yang terjadi, dia baru 1 tahun pandemi dia baru sadar. Ngapain sekarang? Dia jualan online, jualan teko, jualan apa daripada nganggur. Ini terjadi karena apa? Dia merasa nyaman dengan bisnis, yakin itu tidak akan ada masalah. Padahal ternyata bermasalah banget travel itu. Nah sama kayak misalnya kita juga. Kalau yang biasa offline dan cuman hanya sebagai hanya dagang saja, orang beli, kita layani, kenal cuman hanya sekedar kenal, tapi nggak ada namanya saving data. Yang terjadi ketika pandemi habis, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Paling tidak kalau kita ketika sebelum pandemi kita saving data, tahu customernya, bahkan sampai nyatet nomor teleponnya, kalau bisa ada interaksi di situ. Paling tidak ketika kita mau berubah menjadi online, itu mereka akan menjadi salah satu loyal customer kita. Yang terjadi, ownernya nggak mau beradaptasi sama lingkungan, nggak beradaptasi sama teknologi, maka akan selesai. Bagaimana cara mengembalikannya kembali? Maka mau nggak mau kita harus berubah. Ya, kita harus berubah dari model bisnisnya. Tetap bisnis itu jalan, tapi juga secara online juga harus kita jalankan. Jadi jangan sampai ego sama perkembangan zaman. Nggak bisa. Aku karakternya tuh jualan offline.
Ya sudah offline yang ada di pasar cuma Mas sendiri yang jualan. Pas foto Ya kan? Dan merasa ada saingan. Kenapa? Orang sudah pada di rumah semuanya. Maka Pak, jangan sampai karakter ego kita ketika perkembangan zaman kita nggak mau berubah. Itu salah satu yang jadi bisnis kita nggak mau beradaptasi. Harus ada perubahan. Harus kita mau berubah, move on. Ya, inti poinnya. Bagaimana cara membalikannya? Kita harus ada dua cara. Cara yang pertama, kita harus hijrah, move on. Cara yang kedua, coba cek ada nggak data customer yang masih pegang, yang masih kita ada keep contact. Maka kita bisa hubungi. Kalau misalnya Mas sebagai distribusi, reseller-resellernya coba hubungi. Kalau Mas cuma langsung jualan online langsung, jualan offline, maka mau nggak mau cuma nanya relasi Mas sendiri aja. Itu. Dan kalau emang saya nggak bisa cara memulainya, hire orang yang bisa digital, ya. Jadi memudahkan, minimal kita belajar sampai ke situ. Itu Mas ya. Gimana Mas? Oke, mantap. Jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan. Oh, ada Bray. Boleh Bray, agak maju Bray, tidak sampai sinyalnya. Bray, sini Bray. Bray. Wah, ini level corporate ini sudah. Bray, kopinya belum diseduh Bray. Langsung ke panggung Bray. Ini Bray. Keren, ya, silakan perkenalan. Bray, sini Bray. Kita berdua Bray. Salaman dulu Bray. Biar nggak selek ya. Silakan dulu. MC di sini dulu. Apa ya? Dari aku ya. Kemarin ngopinya di hotel, sekarang di sini keren. Ketemu lagi Coach Jari. Oh iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coach ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kan ini kaitannya dengan customer ya kan ya. Iya. Pasti nak ngomong besar. Satu pertanyaan itu kan habis ini gini. Kalau sepanjang saya pelajari, customer itu kan ada beberapa level dari customer, loyal customer, sampai yang terakhir itu yang paling atas itu namanya lawyer. Benar, lawyer customer. Nah, nggak apa? Apa ini? Jadi konten. Siap. Oh, boleh aja lah aja. So, bagaimana kita bisa mencapai dari tahapan buyer customer, loyal customer sampai ke lawyer customer, itu treatmentnya itu gimana tuh kira-kira? Baik. Jadi kan nggak mungkin dari buyer itu langsung loncat ke lawyer customer. Nah, tahapan-tahapannya itu kira-kira treatmentnya bagaimana itu? Oke. Aida nyimak kawan nih. Itu ya pertanyaannya. Pertanyaannya, treatmentnya adalah memuliakan. Jadi izin kopi ini saya kasih ke Bray dulu ya. Boleh, monggo. Wah. Mantap. Tangan kanan dong. Asik ya. Ini akan jadi cerita, ya kan? Akan jadi cerita. Jatahnya MC dikasih ke peserta, ini jadi cerita, memuliakan. MC kan anti ngopi juga ya? Oh iya betul ya, pas. Saya minta ganti nih MC-nya. Baik ya Bray, thank you Bray. Jadi bagaimana untuk treatmentnya mulai dari buyer, sebenarnya bukan dari buyer ya, calon buyer, customer, loyal, dan menjadi lawyer. Treatmentnya yang tadi adalah yang jauh lebih penting dari sekedar melayani, memuliakan atau mendoakan adalah mempersiapkan, itu jauh lebih penting. Ya, yang kita sajikan, yang kita berikan, pelayanan, value, budaya yang kita berikan ini, itu yang harus kita persiapkan matang-matang. Ya, karena apa? Ketika si karyawan ya, ini ngomong karyawan ya, ketika karyawan hal-hal kecil aja mereka diperhatikan, sudah dipastikan hal-hal besar dia akan juga diperhatikan juga. Jadi nggak bisa karyawan itu tidak mempersiapkan bisnis atau mungkin jualan atau produk atau juga persiapan yang akan kita berikan. Jadi mempersiapkan ini, apa yang dilakukan? Kalau emang di restoran tadi ada namanya briefing pagi dan briefing malam, itu dua-duanya tuh ada. Bahkan sebenarnya apa? Ada aktivitas di mana itu di luar dari SOP, tapi mereka jalankan. Ya,
Di SOP itu tidak disampaikan, tapi mereka jalankan, dan itu jauh lebih penting daripada kerjaan mereka. Ya, tapi ini script sebenarnya. Ya, jauh lebih penting dari pekerjaan mereka. Ini yang membuat customer itu menjadi loyal. Karena apa? Kita memberikan treatment kepada karyawan itu bukan cuma hanya pekerjaan yang seharusnya dikerjakan, tapi yang seharusnya di luar dari pekerjaan mereka kerjakan. Kenapa? Mereka pengen dapat kontribusi lebih dari sekedar sebagai karyawan saja, ya kan? Jadi kontribusinya, kalau emang gajinya 2 juta, tapi kontribusi sama perusahaan 6 juta, dia ada 4 juta saving, dimana pasti akan balik, baik kesehatan, keberkahan, dan itu yang dijalankan. Makanya jantungnya adalah mempersiapkan karyawan sedemikian rupa, sampai di luar SOP pun mereka mau mengerjakan dengan rasa bahagia mempersiapkannya. Terima kasih Coach. Oke, kopinya bawa Brian. Mantap. Oke. Ya, kita udah berada di penghujung. Panitia yang telah bekerja keras untuk membuat acara pada malam hari ini terlaksana dengan baik, lancar, dan sukses. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Utopia Collaboration Space yang sudah memberikan tempat untuk kita semua. Dan tak lupa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya agar kita dapat di sini menuntut ilmu dengan Coach Saiful. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas pengusaha tangan di atas.